Ada orang tua nanya, ini bener nggak sekolah bahasa Inggris anak saya kelas 3 SD di sekolah bilingual, tapi sampai sekarang nggak bisa ngomong bahasa Inggris? Nah, ini adalah pertanyaan yang umum dari para orang tua. Sekarang kita akan ngebahas tentang bahasa Inggris dulu, atau nilai anak yang bagus. Saya diskusi dengan mentor saya, Pak Ismir, menceritakan tentang di usia 1-3 tahun kita penting untuk sacrificing knowledge for competence. Maksudnya apa sacrificing knowledge for competence? Seringkali guru itu kalau kelas 1 atau kelas 2 SD ngajarin pakai bahasa Inggris. Kemudian karena anaknya nggak ngerti-ngerti, karena di rumah anak nggak pakai bahasa Inggris juga gitu kan, TK-nya juga nggak pakai bahasa Inggris. Akhirnya karena anak nggak ngerti-ngerti, ya udah deh, saya ngajar pakai bahasa Indonesia aja. Yang penting anaknya ngerti. Supaya apa? Supaya nanti ketika anak di rumah ditanya sama orang tua ada pertanggungjawaban. Tapi dampaknya adalah anak jadi nggak lancar-lancar bahasa Inggrisnya. Nah, yang menarik adalah Pak Ismir menyampaikan kita fokus pada apa? Kemampuan berbahasa Inggris. Kemudian kemampuan anak motorik. Kemampuan anak konflik handling dengan sesama. Belajar menyelesaikan konflik. Kemudian kemampuan anak presentation skill. Kemampuan anak melakukan negotiation, critical thinking. Itu adalah learning capacity. Kemampuan anak buat belajar. Kenapa? Karena kelas 1 sampai kelas 3 ini adalah di mana kita ngebangun karakteristik belajar anak. Not create just smart children, tapi fondasinya adalah kita menciptakan anak-anak pembelajar. Jadi mungkin di awal-awal kok agak ketinggalan secara knowledge. Tapi yang ingin kita dorong adalah kemampuan berbahasa Inggrisnya. Mampu nggak guru disiplin? 60% materi pembelajaran dalam bahasa Inggris. Sisanya apa? Sisanya tanya jawab anak-anak kalau nggak ngerti. Itu dulu. Nah, nanti kelas 4, 5, 6 SD dan SMP baru anak belajar hard things are hard. Belajar itu memang susah, belajar itu keras, anak-anak harus di-push, anak-anak harus suffer dalam belajar. Baru aspek-aspek kognitifnya kita kejar. Anak harus belajar science, teknologi, bahwa memang belajar itu membosankan, but they have to do it anyway. Itu adalah di periode. Tapi tidak di periode kelas 1, kelas 2, kelas 3. Maka itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, we are sacrificing knowledge for learning capabilities. Nah, tapi apakah berarti anaknya jadi nggak punya knowledge? Of course not.